Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini kan kita sibuk dengan bisnis dalam urusan dunia. Maka mari kita saat ini berbisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena bisnis yang hakiki, yang sesungguhnya, yang tidak akan ada bangkrutnya adalah ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau berbisnis dengan sahabat kita, dengan kawan kita, tidak luput daripada kebangkrutan. Ya, kadang ada rekan bisnis yang kabur bawa lari modal. Ini enggak sedikit yang begitu ya. Atau bertopeng bisnis tetapi sesungguhnya adalah mereka melakukan sebuah penipuan belaka. Dan hari ini sudah merebak terjadi di mana-mana. Ya, maka berhati-hati ketika kita berbisnis dengan manusia. Maka sesungguhnya tidak akan pernah tertipu ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatsluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an. Nah, ini bisnis yang pertama. Bisnis kita dengan Allah adalah mari kita tingkatkan untuk membaca Al-Quran, gemar untuk mengkaji Al-Quran. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, khairun nas man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kita belajar lalu kita amalkan, atau kita belajar lalu kita mengamalkannya. Ini sebaik-baik manusia. Dan tidak ada pelajaran yang lebih baik daripada Al-Quran. Maka kalau ada orang yang dengan kalimat dan nada yang menyepelekan, ini mesti beristighfar, batal imannya nanti. Di masjid lagi apa? Pengajian apa? Al-Quran. Al-Quran melulu. Al-Quran melulu, nggak ada materi yang lain apa? Sebuah materi dan seluruh materi yang dikaji oleh para guru, oleh para ulama, oleh para asatid tidak akan lepas daripada konsep Al-Quran. Sebab kalau lepas daripada konsep Al-Quran maka akan sesat, akan menyimpang. Ya khatal iman rahimahullah, sungguh ketika Rasul bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi khair? Ya Rasul, manusia yang mana yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, aqra'uhum wa atqa'uhum lillah. Yang pertama adalah orang yang paling mahir, paling baik bacaan Al-Qur'annya, paling fasih dalam membaca Al-Quran. Maka ini juga merupakan sebuah syarat menjadi imam. Jadi ketika seorang menjadi imam, maka disyaratkan
adalah bacaannya yang fasih. Ya, artinya di antara kita harus ada, ya, jangan sampai ketika kita mendengar kalimat bacaannya harus fasih, karena ini tidak mau, itu tidak mau, artinya nggak jadi sholat berjamaahnya, bubar. Nggak seperti itu. Jadi fasih ukuran kita ya jelas akan berbeda dengan fasihnya Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga jangan sampai pada akhirnya tidak ada yang mau jadi imam, akhirnya sholat munfarid semua. Yang harus seperti itu, ya fasih dengan ukuran kita, ya karena kemampuan kita sampai seperti itu ya udah. Yang wajib kita lakukan adalah tolabnya, mencari, belajarnya. Kalau sudah belajar tapi masih seperti itu juga, ya Allah berikan kemampuannya seperti itu. Maka tidak ada keputusasaan dan tidak ada kepuasan untuk belajar. Artinya terus dengan semangat mempelajari Al-Quran, dengan semangat untuk membaca Al-Quran, tajwidnya, makhrajul hurufnya dikaji. Sebab Rasulullah nyatakan ruba talil Quran wal Quran yal'anu. Tidak sedikit orang yang baca Quran tapi Qurannya apa? Melaknat. Kenapa? Karena tidak dengan menggunakan ilmu. Maka di dalam kitab Zubad di halaman pertama itu dinyatakan ya bahwa faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal itu akan tertolak. Salat tanpa ilmu jelas tertolak. Apapun yang kita lakukan tanpa ilmu akan tertolak. Sedekah tanpa ilmu akan tertolak. Bagaimana sedekah harus pakai ilmu? Ya, ilmunya berarti harus yang disedekahkannya yang halal, ikhlas, tidak ingin dipuji-puji, disanjung orang. Nah, ini ada ilmunya. Ya, kita baca Al-Quran ada ilmunya. Ketika tidak menggunakan ilmunya, maka semua itu akan menjadi sebuah kesia-siaan tanpa ketika kita untuk mau belajar. Lalu bagaimana ketika kita dalam kondisi belajar dan membaca Al-Quran masih salah? Kita dalam kondisi belajar, maka Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Dan ketika kita masih dalam keadaan belajar, maka insyaallah Allah lebih luas ampunannya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi bisnis kita dengan Allah diantaranya adalah yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah. Dalam sebuah riwayat menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indahu. Tidaklah suatu kaum membaca Al-Quran di rumah Allah, di masjid, baca Al-Quran, wa yatadarasunahu, setelah dibaca dikaji, dipelajari. Apa jaminan dari Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah, jadi Allah akan menurunkan ketentraman. Jadi kalau kita resah, kalau kita gundah, kita bingung, maka bacalah Al-Quran. Allah akan menurunkan ketentraman. Ketentraman, ketenangan ini kan merupakan satu kebahagiaan dalam jiwa kita. Bagaimana kita akan merasakan sebuah kebahagiaan
kalau jiwa kita guncang. Kenapa guncang? Jauh daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena jarang membaca Al-Qur'an. Makanya kenapa Allah menyatakan dalam firman-Nya, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingat kepada Allah, hati akan tenang. Jadi ketenangan batin itu bukan karena banyaknya rupiah, bukan karena kita jadi konglomerat, bukan karena kita jadi penguasa, jadi raja, bukan, enggak jaminan. Ya, ada penguasa yang hatinya gersang, banyak penguasa yang resah, banyak penguasa bahkan tidak bisa tidur, banyak pejabat yang mereka was-was, takut ketahuan karena korupsi. Sampai-sampai dia harus tinggal di hotel, di tempat yang tidak diketahui orang lain gitu ya. Nah, ini adalah akibat ada yang salah. Ada yang salah. Apa yang salah dari mereka? Tidak membaca Al-Qur'an, tidak mengkaji Al-Qur'an. Jadi, kalau kita ingin bahagia, hati kita ingin tentram, maka jelas konsep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah baca Al-Quran. Dan Allah sudah menyatakan yatsluna kitaballah, berbisnis kita dengan Allah melalui tilawatil Quran. Lalu apalagi sebuah keuntungan yang dibaca oleh seorang dan tadarus, wa ghasyyatumur rahmah, Allah akan memenuhi ruangan majlis ini dengan rahmat Allah. Ruangan ini akan diliputi dengan kasih sayang Allah, dengan cinta Allah. Bahkan wahafathumul malaikat tawab, mengelilingi orang yang baca Al-Quran dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung gak kira-kira didoakan oleh para malaikat ya. Bahkan wa dzakarallahu fiman indahu, Allah mengeluk-elukkan, Allah mengagulkan. Apa mengeluk-elukkan? Menginformasikan, mengabarkan. Ngagulkan apa kalau bahasa Indonesianya? Diagul-agul. Kalau orang Sunda mau diagul-agul tuh orang yang baca Al-Quran oleh Allah di hadapan para malaikat, disanjung-sanjung ya, disanjung-sanjung, disebut-sebut, nih si fulan hamba kami, dia sedang baca Al-Quran, dia adalah orang yang rajin untuk mengkaji Al-Quran, dia orang-orang yang gemar untuk membaca Al-Quran, disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Makanya di rumah kita tidak boleh sepi daripada Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan solat-solat. Ya, dimaksud adalah solat-solat sunnah. Untuk bapak-bapak, untuk kaum Adam, ya dianjurkan solat sunnah di rumah. Bahkan memperbanyak solat sunnah di rumah akan mendatangkan banyak rizki. Kita berbicara rizki bukan hanya yang bersifatkan material. Apa rizki? Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga, kesehatan keluarga, ini adalah rizki. Bahkan itu rizki yang besar, yang terkadang suka dilupakan. Ya, nikmatani. Ada dua nikmat yang kadang-kadang suka dilupakan, nikmat sehat. Maka dengan banyak sholat sunnah di rumah, insya Allah Allah akan mendatangkan rizki. Umpamanya witir, ya minimal witir berapa rakaat? 1 rakaat.
Ya, 1 rakaat witir lebih baik daripada 1 ekor unta merah. Punya 1 ekor unta punya? Ada yang punya unta di sini? Boro-boro punya unta, sapi juga. Enggak ya? Ada yang punya sapi di sini ada? Oh, enggak ada di perumahan, enggak ada yang melihara sapi di sini. Mungkin di kandang ada, kandang orang. Jadi 1 rakaat sholat witir itu lebih baik daripada unta merah. Kenapa menggambarkan dengan unta merah? Unta merah itu unta yang paling mahal, sehingga upah penggembala unta merah jauh lebih mahal daripada penggembala unta hitam. Itu. Maka ada banyak hikmah di balik itu. Ya, maka dengan sholat witir saja ya kita sudah mengungguli orang yang punya unta merah gitu. Nah, ini yang harus kita jaga, dan istiqomah ini sangat penting sekali. Ya, jangan malam ini kita witir, besok kagak. Nah, untuk menghindari kelalaian itu, maka biasakan seperti Abu Bakar Siddiq mengerjakan sholat witirnya sebelum tidur. Ya, kalau kita pada sholat sunnah isya lah, jangan pulang dulu. Di rumah lebih bagus. Kalau di masjid tidak, di rumah tidak, nah ini kan kelewat namanya. Bangun malam juga terlewat. Bangun-bangun udah azan subuh, udah habis waktu witirnya. Ya, kalau 3:30 atau jam 4 masih ada waktu witir, silahkan ya. Sebelum berangkat ke masjid witir dulu minimal 1 rakaat. Ini adalah bisnis kita, ya, bisnis kita dengan Allah, agar kita mendapatkan satu keberkahan hidup, ketentraman, kebahagiaan. Jadi kadang hari ini banyak orang-orang yang stres, ya, apalagi PHK besar-besaran sekarang kan, ya, stres. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah bisa stres. Maka obatnya adalah dengan iman dan takwa kepada Allah. Sibukkan dengan baca Al-Quran, dan orang yang baca Al-Quran, yang gemar untuk baca Al-Quran tidak akan ada ya kerugiannya, akan bahagia, dan Allah akan memberikan sebuah harta yang tidak disangka-sangka. Yang jelas rezeki Allah itu banyak, ya, tidak hanya dalam satu sumber saja. Dan sebelum rezeki itu habis, maka manusia tidak akan dimatikan oleh Allah. Kalau sudah habis rezekinya, baru akan dimatikan oleh Allah. Jadi matinya manusia itu karena sudah habis rezekinya. Tuh. Jangan takut tidak makan, jangan takut kelaparan ketika di PHK. Ketika kita berikhtiar, kita berusaha, dunia ini masih luas dan rezeki Allah tidak akan pernah habis. Yang habis gigi kita, ya kan, yang habis gigi kita rontok gitu. Dulu makan jambu kelutuk ketika masih muda, yang bijinya masih keras juga kuat, digares terus kan gitu, kayak penggilingan gitu. Coba udah tua, giginya udah hampir habis, bagaimana? Jangan makan itu, makan sukro saja kagak lemut-lemut gitu, nggak bisa ngelumat gitu ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi nawiru buyutakum bisolah, yang pertama. Yang kedua, watilawatil Quran, baca Al-Quran. Ramaikan rumah kita dengan tilawatil Quran. Dulu zaman belum masuk listrik ke desa, pernah mengalami Pak? Pernah ya. Kalau saya mengalami zaman belum ada televisi, mengalami ya, boro-boro ada televisi, listrik aja belum masuk, pernah mengalami. Jadi mata kita bersih, pikiran kita jernih, nggak ada pikiran-pikiran kotor. Kenapa? Karena nggak ada yang ditonton. Sekarang bagaimana generasi nggak kotor pikirannya, nggak rusak hatinya, karena banyak tayangan-tayangan yang tidak bermoral, bahkan sangat mudah diakses ya melalui
internetnya yang begitu sangat vulgar. Ini yang akan merusak generasi. Dulu nggak ada rumah dengan lampu lentera, lampu tempel, minyak tanah. Rumah rame dengan bacaan Al-Quran. Ibu dan anak, bapak dan anaknya ngaji bareng-bareng tuh di rumah. Rame baca Al-Quran. Di masjid juga rame anak-anak baca Quran. Dan kita mengalami, bahkan tidurnya juga dulu di masjid. Ya, tidur di masjid. Ya, jam 4 sudah dibangunkan oleh Pak Kiainya gitu kan. Jadi ngaji sebelum tidur ngaji, setelah maghrib, setelah isya ngaji, bangun sholat subuh, setelah sholat subuh masih ngaji juga. Jadi belajar sekolah itu hampir tidak pernah dibaca dulu. Ini pengalaman saya dulu. Pelajaran SD itu nggak pernah baca. Buku disimpan di loker di sekolah, nggak pernah dibawa pulang. Ini zaman dulu, sekolahnya jauh jalan kaki. Hampir setengah kilometer mungkin lebih ya, lewat kebun karet. Maka fisik dulu kuat, nanjak, habis nanjak baru nyampe sekolah. Pulangnya lari karena jalannya mudun, nggak pakai sepatu juga masih susah saat itu ya. Sekarang anak sekarang memanja, sepatu robek dikit pengen diganti. Dulu jajan enggak, bawa nasi di jalan, dikepel-kepel, makan sambil jalan. Enggak ada jajan, susah, rupiah masih sulit. Nah, rumah rame dengan ayat Al-Quran. Iqra belum ada pada saat itu, tapi bacaan Iqra sudah rame. Ya, Iqra yang sekarang 1, 2 sampai 6 kan belum ada pada waktu itu. Ya, Iqra biasa saja gitu ya. Jadi belum berkembang. Tapi anak-anak rame di rumah, ya di masjid belajar tajwid. Sehingga ketika keluar SD itu sudah bisa baca Quran dengan tajwidnya. Ini pada saat itu. Nah, di rumah rame. Sekarang di rumah rame dengan apa? Hiburan, sinetron, sampai malam. Belum bola bapak-bapaknya. Ya, sekali bangun malam nonton bola doang. Ya, tahajudnya dilewat. Nah, nggak apa-apa bangun malam nonton bola, sebelum nonton bola tahajud dulu, atau setelah nonton bola tahajud gitu ya. Ketika masih ada waktu. Ya, ini sempatkan untuk ketentraman batin kita, menghidupkan rumah kita. Jangan sampai rumah kita laksana kuburan. Dan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran adalah laksana kuburan, sepi dari kebaikan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu Allah memberikan sebuah jaminan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Lihat dalam sebuah hadis, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kamu sekalian Al-Quran. Kamu itu kepada kita, baca oleh kita Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Ini bisnis yang sesungguhnya ini, ya, bisnis yang tidak akan pernah ada bangkrutnya dengan tilawatil Quran ini. Sehingga betapa rugi kalau kita tidak mau berbisnis dengan Allah melalui tilawatil Quran. Bahkan ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat, "Hai para sahabat, siapa hari ini yang pengen pergi ke kota Bathan dan pulang membawa seekor unta?" Pergi tangan kosong, pulang bawa seekor unta. Senang tuh sahabat. "Kami mau ya Rasul." Siapa yang nggak mau ya? Berangkat tidak punya unta, balik bawa unta. Apa kata Rasul? Kenapa tidak ada di antara kalian yang pergi ke rumah Allah, yang pergi ke masjid lalu membaca Al-Quran
Satu ayat yang kau baca lebih baik daripada seekor unta. Satu ayat yang dibaca lebih baik daripada seekor unta. Maka sesungguhnya ketika kita gemar dengan membaca Al-Quran, kita ini termasuk orang yang kaya. Kita kadang-kadang disibukannya hanya di bulan Ramadan saja ya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah daripada tidak. Tetapi kan di luar Ramadan diestafetkan ya, di luar Ramadan diestafetkan. Nah, sebelum tidur, paling tidak sebelum tidur kita baca ya ayat Al-Quran walaupun 1-2 ayat. Setelah sholat kita baca Al-Quran walaupun tidak banyak. Dan ini yang mudawamah, yang kontinunya. Yang ini adalah keistiqomahan kita, menguji keistiqomahan kita untuk membaca Al-Quran. Jadi kata Rasul lebih baik satu ayat ya daripada seekor unta, atau satu ekor unta lebih baik daripada satu ayat lebih baik daripada satu ekor unta. Dan kamu membaca 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ekor unta, dan seterusnya. Ini luar biasa ya. Kalau unta kan bisa mati ya, unta bisa mati, unta bisa hilang, unta bisa dicuri orang. Tapi ayat Al-Quran yang kita baca, siapa yang mau mencuri? Itu. Maka betapa hebatnya ini Al-Quran, sehingga Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh 84 tahun kalau ibadah tuh. Maka ibadah pada malam Lailatul Qadar tuh, satu malam itu lebih baik daripada ibadah 84 tahun. Belum nyampe usia kita 84 tahun. Ada yang sih yang udah 84 tahun ada? Belum ada ya. Dan belum tentu kita nyampe usia 84 tahun kan? Tuh. Nabi saja 63 tahun. Nabi 63 tahun. Nah, Al-Quran turunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam yang paling mulia ya. Siapa yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran? Tentunya adalah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Maka malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan kalam Allah adalah malaikat yang paling mulia. Dan orang yang menerima Al-Quran maka dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang paling mulia di antara seluruh hamba Allah. Oleh karena tidak akan ada orang yang menghidupkan Al-Quran dia menjadi orang hina. Tidak akan menjadi orang hina. Orang yang menghidupkan Al-Quran akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang bahagia. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka akan dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah kalian membaca alif lam mim. Itu bukan satu huruf kata Rasul. Lam ya alif harfun, lam harfun, mimun harfun. Jadi alif lam mim ini sudah membaca 3 huruf dikali 10. Sudah 30 kebaikan. Ketika kita membacanya, yang pertama ikhlas semata karena Allah, yang kedua benar. Karena itu dalam kitab Al-Jazariyah dinyatakan ya
bahwa malam yujawidil Qur'ana fahuwa asim. Siapa yang tidak membaguskan Al-Qur'an maka dia berdosa. Mempelajari ilmu tajwid memang fardu kifayah, tetapi mempraktekannya adalah fardu ain. Nah, maka disinilah kita ketika membaca Al-Quran semata karena Allah, membacanya benar, insya Allah satu huruf akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini sahih, ya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan satu motivasi kepada kita. Bahkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir dalam baca Al-Quran dia akan bersama para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita gemar membaca Al-Quran, maka kita akan dimudahkan, akan diberikan sebuah kefasihan. Lisan kita akan kaku kalau kita tidak pernah melafalkan kalimat-kalimat itu.